Oke. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Agi. Oh, Mas Agi. Oke. Iya. Mas Agi sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang saya sebagai mahasiswa, Mas. Mahasiswa. Semester 3 jurusan psikologi Islam. Ya. Terus Mas Agi nih asalnya dari mana kalau boleh tahu? Asal asli ya Pak, ngkosnya nih. Asal asli aja, asal asli dulu. Asal asli dulu. Oke. Kalau asli saya dari Jawa Barat, Mas. Jawa Baratnya mana tuh? Jawa Baratnya di Kabupaten Indramayu. Indramayu. Berarti daerah pesisir ya Mas ya? Daerah pesisir, betul sekali. Oke oke. Nah terus nih Mas Agi, Ya. sekarang umur berapa Mas Agi? Umur saya baru kemarin 20, Mas. Pas bulan Juli, kemarin bulan Juli saya 20 tahun. Oh, berarti kelahiran 2004. Benar, 2004. Jadi gini Mas, saya pengen mewawancarai Mas Agi terkait tema yang menarik nih Mas. Wis, apa nih Mas tema ini? Tema ini tentang body image. Wah, oke. Karena menurut saya Mas Agi ini orang yang tepat yang bisa saya wawancarai terkait body image ini gitu loh. Siap Mas. Oke, sebelum kita masuk wawancara nih, Ya. Mas Agi udah siap untuk saya wawancara terkait body image ini? Sepertinya sudah siap, tapi nanti ngomongnya agak kenceng ya Mas, soalnya takut kedengeran di kamera. Ya, Oke. siap. Menurut Mas Agi nih, definisi dari body image itu kayak gimana sih? Definisi dari body image sih Mas. Karena saya seorang mahasiswa psikologi ya, harusnya kan bisa menjawab nih. Iya. Menurut saya ya Mas, pemahaman saya, body image itu kayak persepsi persepsi kita terhadap tubuh atau bagian-bagian tubuh seseorang atau bagian tubuh kita sendiri gitu loh Mas. Kayak persepsi kita terhadap tubuh kita sendiri atau orang lain. Jadi istilah kata penilaian kita Ya. terhadap diri kita sendiri nih. Benar. Diri kita kayak gimana? Nah, gitu ya. tentang penampilan ya seperti itu. Oke. Kira-kira body image itu dari apa aja sih menurut Mas Agi? Contoh misalnya dari penampilan, terus Ya. apa lagi gitu menurut Mas Kalau Agi? menurut saya ya body image tuh dari penampilan bisa, sikap bisa, tingkah laku juga bisa kayaknya Mas. Iya. Oke, baik. Nah, terus menurut Mas Agi nih, bagaimana body image itu mempengaruhi kepercayaan diri Mas Agi? Mempengaruhi kepercayaan diri Nah, saya. Bagaimana body Iya, image iya. itu mempengaruhi kepercayaan diri gitu loh Mas? Iya, yang ngerti. Saya kan orangnya ya pendek ya Mas, lumayan Ya. pendek. Ah. Dari segi body image kan kayak kurang banget nih. Ah. Nah, gimana caranya saya agar supaya pede gitu? Jadi saya memandang diri saya tuh tidak dengan kekurangan saya Mas, tapi dengan Betul. kelebihan saya. Nah, kelebihan yang saya miliki ini Hmm. saya saya kembangkan gitu loh, sehingga menjadi sebuah prestasi lah Mas. Oke, Seperti oke. halnya kemarin saya pernah ikut Fakda Cup futsal Mas, dan Oh, alhamdulillah juara 2. Wih, keren dengan, banget itu. dengan body seperti ini bisa juara 2 gitu loh Mas. Iya. Oke. Seperti itu Mas. Berarti walaupun punya kekurangan di tinggi badan tetap masih bisa berprestasi segala bidangnya. Ya kan, ya kalau misalkan itu kan ya tinggi badan nomor berapa lah, yang penting kan skill toh Mas, kalau misalkan futsal dan lain-lain. Iya. Ya. Berarti menurut Mas Agi nggak terlalu berpengaruh lah ya? Ya kalau menurut saya nggak terlalu berpengaruh sih. Oke. Kan percaya diri itu balik Ya benar, ke ke diri individu kita masing-masing ya. ya benar sekali. Oke. Nah terus nih menurut Mas Agi faktor apa aja yang berkontribusi dalam mempengaruhi body image? Faktor yang mempengaruhi ya. Iya. Pertama pikiran kita sendiri Mas. Pikiran diri sendiri ya. Ketika kita berpikir positif tentang diri sendiri, ketika kita merasa bahwa kita udahlah penampilan nomor berapa gitu, yang penting kita berprestasi gitu loh. Oke. Nah itu. Yang kedua tentang orang-orang sekeliling kita Mas, atau sosial lah Oh istilahnya. iya, pengaruh sosial ya. Pengaruh juga itu Mas, soalnya kan kadang ada orang yang seperti saya tapi kan sering dibully dan lain-lain. Alhamdulillah saya tidak pernah Mas mengalami seperti itu, karena pembawaan diri saya itu loh kayak merasa pede dan lain itu menjadi orang tidak bisa membuli saya gitu loh Mas, dan segan lah makanya lah gitu. Berarti pengaruh sosial itu tergantung diri kita sendiri Tergantung, ya, ya. pembawaan ya. Iya, Kalau kita malah minder malah bisa jadi Nah, dibully ya. malah nanti dibully malah. Iya. Wah, kacau. Itu kayak internal eksternal lah Mas gitu pengaruhnya, ya. ya seperti itu. Oke. Terus nih, kan dengan keterbatasan tadi tinggi badan yang Mas lagi paparkan kepada saya nih. Iya. Terus pernah nggak sih merasa nggak puas sama tubuhnya Mas Agi sendiri? Oh Terus iya. jika emang iya mempengaruhi gitu, apa yang mempengaruhi faktor apa sih? Iya. Pernah nggak minder ya tadi? Iya. Gitu.
jujur mas, dulu sebenarnya cita-cita saya nggak mau kuliah mas. Oh, saya gitu? pengen masuknya polisi TNI mas, TNI polisi itu. Karena dari dulu ya saya basicnya sudah ikut dengan pramuka, aktif organisasi dan lain-lain, orang lapangan lah ya. Nah, jadi kayak ekspektasi saya untuk menjadi TNI Polri itu terpatahkan mas, karena dalam sistemnya itu kan ada syarat tinggi badan ya mas. Ya. Nah itu jujur awal-awal saya kayak down banget gini, kayak saya mau ngapain lagi nih. Ya, nah itu. Terus setelah saya sadari kayaknya potensi saya tidak hanya di situ gitu loh mas. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjutkan kuliah dengan jurusan psikologi, karena memang saya juga apa ya, suka gitu loh dengan psikologi ini. Dengan psikologi ya? Iya, dengan psikologi. Lihat apa namanya, perasaan orang yang abstrak gitu kan? Iya, benar. Orang yang abstrak gitu kan. Berarti dulu sempat minder juga ya? Minder ya mas, minder banget. Itu faktornya ya faktor eksternal juga sih maksudnya. Iya. Dari ekspektasinya ya? Ekspektasi yang saya terlalu tinggi itu. Mau masuk polisi, mau masuk tentara, tapi Iya. dengan syarat-syarat tertentu itu ya? Nah, iya. Itu yang buat minder mungkin ya mas ya? Benar. Terus bagaimana nih pandangan Mas Hagi terhadap diri Mas Hagi sendiri gitu? Apakah berubah seiring berjalannya dari waktu ke waktu gitu loh? Berubah banget sih mas. Berubah banget tuh. Iya. Gimana tuh mas ceritanya tuh mas? Ya awalnya kan saya kan dulu pas SD mas. Saya tuh nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Tapi ibu saya nyuruh buat sekolah gitu kayak. Saya soalnya udah minder gitu loh mas dulu tuh, soalnya minder gitu kayak. Kenapa sih saya paling pendek gitu loh? Dari SD saya juga paling pendek mas malah. Ya paling pendek. Akhirnya kan ibu saya nyuruh sekolah, akhirnya saya sekolah, terus belajar, dan ternyata saya menemukan potensi yang saya miliki mas. Jadi saya menutupi kekurangan tersebut dengan potensi yang saya miliki ini. Akhirnya kan sampai sekarang alhamdulillah sampai kuliah juga ya namanya dibully ya nggak pernah sih. Tapi kalau misalkan masuk kecil kan waklum ya mas sama anak-anak kan. Kayak ya udahlah udah gitu doang, kecil-kecil doang. Jadi dulu sempat minder juga ya? Sempat minder mas SD tapi pas masih kecil lah. Tapi untuk saat ini pun misalnya dibully ya udah nggak masalah, Nggak karena masalah udah potensi ya. Udah temu potensi juga saya udah sadar lah. Oh ya udah ini emang kekurangan saya terima. Dan saya juga udah berdamai kok mas dengan diri saya. Itu yang terpenting sih ya, Iya berdamai benar dengan sih diri mas, sendiri. benar. Kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kadang kan ada orang yang dia punya kekurangan tapi nggak bisa berdamai dengan kekurangannya. Itu kan yang jadi masalah atau mas ya. Siap. Oke. Nah, menurut Mas Agi nih, media sosial tuh berperan penting nggak sih, kayak seolah-olah nih media sosial menuntut Mas Agi ini harus sempurna gitu loh. Dengan body image yang Mas Agi punya nih, kayak ngerasa nggak sih, aduh minder nih di media sosial nih dengan apa perawakan saya misalnya nih, mohon maaf misalnya kurang tinggi atau gimana, itu ada perasaan tersendiri nggak untuk di media sosial ini? Di media sosial ya mas. Ya. Saya melihat media sosial itu sebagai inspirasi sih mas. Jadi saya lihatnya misalkan ya saya buka Instagram nih mas. Nah saya cari nih outfit yang buat orang-orang seperti saya, orang-orang yang kurang tinggi. Jadi kayak malah nggak minder gitu, malah oh ternyata ada nih orang yang seperti saya juga, dan harusnya ya mereka sadar gitu loh. Kalian harus sadar sih guys, kalian yang Harus merasa tinggi badannya seperti saya, kalian harus sadar penampilan. harus banget ya. Iya harus banget. Nah itu saya menjadikan media sosial itu sebagai inspirasi. Misalkan kayaknya orang pendek ini nggak cocok gitu loh, misalkan pakai baju yang terlalu gede, terus pakai celana yang terlalu besar kan kayak kelihatan pelawor gitu loh bahasa Jawanya. Malah lucu ya. Malah lucu nanti. Aduh. Nah saya juga harus menyesuaikan itu mas ya, agar apa, agar nanti tidak minder lah mas gitu. Sebenarnya penyebab orang dibully itu karena itu mas, karena diri sendiri tuh. Mereka itu kayak nggak sadar gitu loh bahwasanya apa ya, penampilannya aneh gitu, beda dari yang lain gitu. Jadi kayak nggak sadar nih, misalkan orang ada, mohon maaf ya mas, ada orang gendut nih, mereka sadar orang gendut tapi nggak apa ya, sadar dia gendut karena biasanya ya mas, orang gendut itu kan identik dengan ya bau lah, harusnya mereka sadar gitu loh, misalkan gue gendut nih, minimal nggak bau lah gitu loh. Nah, terus penampilan gue ya harus rapi lah, potongannya harus bagus, bajunya outfitnya juga ya harus harus dilihat lah, jangan asal-asal pakai seperti itu. Sama seperti halnya saya sama orang-orang yang kurang tinggi seperti saya juga harus memperhatikan yang namanya outfit agar tidak dibully di kemudian hari. Ya berarti contoh aja nih, kayak kebanyakan orang nih kan orang gendut, aduh gendut nih udah minder duluan kan. Iya benar. Misalnya dengan baunya dia, dengan apa, harusnya kan dia lebih sadar ya. Iya harusnya Gue sadar. gendut nih berarti harus pakai deodoran atau pakai parfum. Terus benar. misalnya dengan outfit baju yang ketat kurang cocok, akhirnya pakai yang ya seenggaknya nggak terlalu ngetat gitu kan. Benar sih mas. Ya
misal juga orang gemuk nih, misal cukur pendek kan makin gak cocok, makin kelihatan gemuk ya kan Iya, gitu. bener. Malah kelihatan bulat Iya kan makanya berarti kan emang harus itu ya, bisa menyesuaikan juga ya. bisa menyesuaikan, harus menyesuaikan. Apalagi kan sekarang kan udah banyak tuh apa namanya referensi outfit. Nah, buat kalian nih yang masih bener-bener, cobalah cari referensi outfit. Ubahlah penampilan kalian nih dari yang mulai biasa aja ya jadi luar biasa lah. Agar apa? Agar nanti body image kalian tuh kayak positif gitu loh, enak dilihat ya. Seperti Nah itu. nih guys, dengerin guys, ini saran dari Mas Agi langsung nih, dari narasumber langsung nih, Iya, saran-saran yang sangat bagus ini. Nah terus nih Mas, Ya, apakah ada tekanan dari lingkungan Mas Agi sendiri seperti keluarga, teman, yang mempengaruhi cara Mas Agi ini memandang diri Mas Agi gitu loh? pengaruh ya. Pertama dari lingkungan keluarga dulu ya, Iya, Mas. Karena saya seperti ini juga karena genetik gitu loh, Mas. Ya. Jadi saya sama keluarga juga kayak hampir sama lah Ya, gitu. ya, Jadi ya. kayak tidak ada tekanan lah di situ loh, Ya. Mas. Tapi ketika dalam pertemanan, jujur kayak saya agak apa ya? Agak minder sedikit lah karena tinggi badan saya itu. Tapi tidak dengan penampilan saya gitu loh, dengan potongan rambut, dengan outfit dan lain-lain. Itu sih Mas yang membuat saya tidak tertekan dalam lingkungan sosial. Apalagi kan kita mahasiswa toh, biasanya kan kalau kuliah pada adu-adu outfit, wah parah itu. Sama satu lagi Mas Apa yang tuh? mempengaruhi kayak ya skincare sih Mas. Skincare. Itu penting juga Mas menurut saya Mas. Hmm. Karena gini ya, skincare itu bukan hanya untuk wanita gitu loh. Pria pun ya perlu skincare lah. Iya. Nah, walaupun lu pendek, lu gendut, tapi ketika wajah lu ya bersih gitu loh, tidak ada jerawat, tidak ada apa berminyak dan segala macam, itu bisa menambah percaya diri kita gitu loh. Oh pantas, saya tuh pernah dapat satu kabar nih, Mas. Nah, gimana Mas? Ngomongnya? Investasi paling penting dan paling harus diperhatikan tuh sebenarnya invest ke badan sendiri, Benar. ke diri sendiri. Benar Mas, ya. Karena diri sendiri cerminan, dimana istilah kata ya, diri sendiri itu etalase yang bisa dilihat oleh semua orang gitu loh. Iya. Terkait penampilan, terus Iya, benar. perawatan, misalnya ya perawatan muka atau apa Iya. itu kan orang lihat, wah kelihatannya rapi nih. Iya. Karena orang nilai kan dari situ. Iya, halo efek lah istilahnya, Iya, halo iya, efek. iya. Biar halo efeknya bagus lah. Iya, First impressionnya bagus gitu. First impression ya guys ya. Iya. Oke. Terus menurut Mas Agi nih, apa sih dampak negatif dari body image ini? Dampak negatif ya Mas. Kalau yang saya rasakan Mas. Terus Ya. dampak negatif yang berpengaruh kepada mental seseorang gitu loh. Oh, dampak negatif menurut saya. Menurut Mas Agi Iya. ini gimana? Yang pertama ya guys, ketika kalian tidak memperhatikan penampilan, itu pasti kalian akan dibully. Ya, gitu. Ya kalau kalian nggak ganteng ya minimal rapi lah gitu. Berarti emang diri sendiri ini harus Iya. benar-benar diurus Bener, ya. harus diurus Mas. Dan harus sadar ya. Harus sadar. Itu sih. Harusnya kita sebagai orang-orang yang memiliki kekurangan itu sadar gitu loh akan kekurangan kita. Oh, misalkan aku nih kurang di tinggi badan. Apa nih yang aku pengen perbaiki? Ya kalau misalkan tinggi badanku segini ya udah berarti segini toh. Iya. Berarti aku nggak bisa memperbaiki tinggi badan. Tapi harus aku memperbaiki dengan hal lainnya seperti halnya penampilan, Oke. terus apa namanya? Kepribadiannya Mas. Terus juga ketika kita di perkuliahan kan Iya. ya gimana sih cara orang melihat kita tuh, apakah mereka menganggap kita bahwa saya seorang yang pendek atau orang yang berilmu gitu loh. Iya. Intelektual lah istilahnya seperti itu. Oke, tadi kan tuh dampak negatif ya Mas Dampak ya. negatif ya Mas. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira dari keterbatasan body image Mas Agi nih, Ya. hal positif apa aja yang udah Mas Agi temuin gitu loh? Hal positif apa aja yang saya temukan? Oke. Yang pertama ya Mas, kalau saya lihat dari teman-teman saya, circle pertemanan lah. Ya, dari circle pertemanan Ya, dia. circle pertemanan yang paling dekat kan. Ya. Ya, saya melihat bahwa orang-orang yang sekitar saya itu kayak support gitu loh Mas. Kayak juga melihat saya dari kekurangannya, tapi melihat saya dari kelebihan saya. Saya ini kalau misalkan tugas ya Mas, maaf ya, misalkan dapat tugas nih, biasanya saya langsung kerjain gitu loh saat itu juga, atau enggak setelah pulangnya dapat tugas dari dosen langsung saya kerjain. Nah itu yang membuat teman-teman saya juga kayak nanya gitu loh. Kalau misalkan teman saya nanya juga, saya kasih tahu toh, gini loh caranya gini, dan itu apa ya, teman saya enggak begitu peduli lah dengan penampilan saya. Seperti kalau dari Mas Taru sendiri nih sebagai teman dekat saya gimana nih melihat saya seperti ini?
Ya kalau melihat Mas Agi sih ya, Iya. saya dengan melihat kelebihan yang Mas Agi punya, Iya. saya jadi lupa gitu dan kurang-kurangan yang ada gitu. Oh iya. Oke, penting juga tuh kita bisa membangun body image yang bagus dengan segala kekurangan yang ada. Oke, iya sih Nah, benar. jadi saya melihat Mas Agi ini ya dari sisi positifnya aja. Iya benar. Jarang sekali saya melihat tuh dari sisi negatif, malah belum pernah gitu. Iya. Karena emang sisi kurangnya dari body image itu ketutup dengan kelebihan-kelebihan yang Mas Agi iya, punya iya, gitu iya. loh. Tapi ingat ya Mas Arik, pertama kali kita ketemu di mana? Pas PBAK sih. Masa bukan di futsal gak sih? Oh iya sih, iya. Yang Futsal angkatan. ya, jadi ceritanya gini guys, cerita sedikit ya. Ah. Jadi saya sama Mas Tarik itu pertama kali ketemu di WA dulu, pertama chat-chatan nih. Siapa nih guys? Aku kan inisiatif ya. Karena aku senang futsal. Siapa nih yang senang futsal? Ayo lo masuk grup, tak buatin grup satu fakultas tuh ya. Fakultas akhirnya banyak yang masuk. Ya, terus setelah itu saya ngechat di grup kelas. Kebetulan kita juga sekelas kan? Yeah. Nah, iya. Makanya gue bilang kan, ayo guys, siapa nih yang mau join futsal gini. Akhirnya Mas Tarik mau lah dengan Mas Faik waktu itu ya. Ya, Faik. Ya, Mas Faik. Nah, terus akhirnya kita ketemu di futsal. Setelah itu ya saya sok asik aja kayak ini Tarik ya. Soalnya yang tak lihat ya Mas Tarik pertama kali itu oh iya kan Pak kebanyakan Mas Tarik itu di bawah saya dan tak kira itu Mas Tarik ini guys apa namanya cutting. Soalnya kayak mukanya tua banget gitu aja. Body match ya guys ya. Lagi-lagi body match ya. First impression guys. Nah kalau Mas Tarik sendiri gimana? Gimana ya? Tadi First impression dengan saya gitu loh. Oh gitu. Ya, pertama kali ketemu kan di PBAK katanya tadi. Kalau saya kan di futsal gitu. Enggaknya itu Mas Tarik di futsal. Awalnya saya ketemu Mas Agi kan di PBAK. Jadi kelompoknya Mas Agi ini ada di belakang kelompok saya. Oh iya. Kok belakang saya nih berisik banget ini. Siapa nih ngobrol terus sama kasusnya? Oh, akhirnya lihat mukanya. Oh itu ya udah. Aku tandain kan, guys. Ya udah, ternyata pas ada event futsal. Nah, itu kita mulai ketemu di situ, mulai kenalnya. Mulai ngobrol lah di situ. Dari awal ketemu ya, aku ngeliat Mas Agi ini orangnya cair lah, gampang mencairkan suasana kayak mulai SKSD, so kenal so dekat duluan gitu kan. Ya udah nggak apa, berawal dari situ kita jadi dekat guys, dan ternyata kita sekelas juga. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih berteman secara baik ya. Baik, alhamdulillah. Nah kalau ini kan dari awal ya, kalau misalkan semester 1 nih, kita kan sekelas nih, apa yang Mas Tarik rasakan sekelas sama saya? Oke. Iya. Pertama nih guys, di dalam pertemanan sekelas lah sila kata. Saya melihat Mas Agi ini sebagai teman yang bisa mendorong saya gitu loh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Contoh kayak saya ini tipe orang yang kalau ada tugas ya harus mepet deadline baru pegang. Tapi di sisi lain Mas Agi ini orang yang kalau ada tugas selalu langsung dikerjakan gitu loh guys. Jadi itu memacu diri saya sih yang kadang saya ada sifat kayak ntar lah, ternyata Mas Agi ingetin itu kayak tugas ini loh Rik ini nih. Yaudah jadinya akhirnya saya ngerjain tugas itu gitu loh. Ya berdampak menjadi hal positif juga lah bagi diri saya seperti itu. Terus juga kita sebenarnya sering main kayak saya juga pernah terus ini Mas Tarik. Malah pernah sampai nginep ya Mas? Pernah nginep sekali. Nah itu wah pengalaman ya guys. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu ya, terusnya Mas Tarik itu kayak film apa ya yang aku Pengabdi Setan yang pas di lift itu. Soalnya dia tuh rusun, tipenya tipe rusun. Nah aku keinget tau yang scan yang di rusun-rusun itu yang pas banjir. Wah itu mirip banget sih sumpah kayak Pengabdi Setan itu. Dan aku kayak ini seriusan, ini kos murid. Kata iya katanya, ini kosku gini. Kamu tinggal sini sama siapa? Oh, sama bapak, sama ayahku katanya. Oh ternyata. Terus ayahmu sekarang ayahku lagi kerja katanya. Wis tahu sendirian akhirnya. Wah itu parah sih Mas Tarik, jahil banget. Pas saya main ke rumahnya, saya dikagetin. Soalnya kan saya tipe orang yang penakut. Ya, tapi sok berani-beraniin gitu loh. Biar kelihatan berani. Tapi aslinya saya takut sih Mas kalau dalam hal itu. Ya walaupun saya orang Islam ya, walaupun juga ya percaya sih, cuman nggak terlalu meyakini. Tapi kayak dari kecil sudah didoktrin seperti itu, jadi saya tetap ada ya. Bawa sampai gede tuh Mas. Berarti balik lagi tuh lingkungan mempengaruhi ya Mas ya. Tentang perspektif lagi ya. Benar. Oke, balik lagi ke tema kita nih Mas. Ke tema wawancara kita. Body image ya, body image. Oke. Menurut Mas Agi nih, apa namanya? Apakah peran psikolog atau konselor itu penting dalam membantu seseorang dengan masalah body image-nya? Oke, seperti kita yang tahu ya Mas, bahwa saya
akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang bunuh diri atau mahasiswa atau siswa yang stres tuh. Oh iya. Gara-gara apa? Dibully lagi-lagi Nah, dibully. dibully ya. Nah, dibully ini faktornya apa? Penampilan. Rata-rata Penampilan atau body image juga kan. Ya. Nah, itu sih. Makanya guys, kalau kalian yang udah sering dibully, kalau kalian yang udah gak tahu lagi nih cara memperbaiki diri kita seperti apa, cobalah kalian konsultasi gitu tuh, psikolog gitu loh. Berarti Kalian penting ya? iya penting Mas. Kalau misalkan udah berlebihan ya. Hmm. Tapi ketika kalian sudah bisa menangkal itu dengan potensi-potensi kalian yang sudah miliki, itu kayaknya sedikit lah, sedikit kemungkinan resikonya ya sedikit gitu loh. Iya. Sebenarnya tetap penting sih ya, Tetap penting. penting. Berarti sangat penting ya Mas ya. Sangat penting. Karena kan banyak juga tuh teman-teman kasus bunuh diri yang terjadi karena Nah, masalah dibully, pembulian terkait body image-nya. iya, body image-nya. Jadi peran menurut Mas Agi, peran psikolog atau konselor ini sangat penting gitu. Sangat penting guys. Untuk membantu seseorang dengan masalah body image-nya. Betul Seperti itu ya, sekali Mas Mas ya. Arek ya. Oke. Terus nih, ini pertanyaan terakhir nih Mas Agi. Oke. Masuk ke segmen terakhir nih Cepet kita. banget ya Mas, pertanyaan Nah, terakhir ya. Nggak apa, ini wawancaranya ya kira-kira waktu 15 menit lah Mas Agi. Oke, menurut Mas Agi nih, Ya. bagaimana peran masyarakat itu loh dapat membantu mengurangi tekanan terkait standar tubuh ideal? Oke, yang pertama ya Mas, masyarakat itu harusnya sadar dan tidak boleh membeda-bedakan mana yang kecil, mana yang besar. Oh iya. Jadi mereka harus berpikir bahwasanya kita tuh sama gitu, setara, kita itu manusia. Toh juga Tuhan menurut kita seperti itu tuh, Iya. tidak melihat dari kayak bodinya, dari penampilannya, tapi tidak dari keimanannya. Begitupun harusnya masyarakat seperti itu gitu loh. Mereka harus bisa profesional lah. Jadi misalkan ada kerja bakti nih, apa namanya? Misalkan ada orang kecil seperti saya, kamu nggak usah ikut, kata anak kecil nggak usah ikut gini-gini. Itu kan kayak membuat apa ya? Diskriminasi Diskriminasi ya, dalam masyarakat Mas. Ya harusnya masyarakat bisa mengerti sih apa namanya dengan perbedaan-perbedaan body image atau tubuh yang ada gitu loh. Agar apa ya itu mengurangi diskriminasi seperti itu. Toh juga kemampuan orang ya berbeda-beda ya Mas. Belum tentu orang yang gendut mau kerja bakti. Iya. Iya kan? Belum tentu juga. Belum tentu orang badan ideal juga mau kerja bakti. Belum kan? tentu, benar. Malah orang yang punya kurang body image malah didiskriminasi kan malah gak bagus Iya, ya. malah nggak bagus. Nanti malah bikin ya tadi Mas kayak bunuh diri. Iya. Jadi juga nanti orang-orangnya bakal antisosial lah Mas. Jadi Iya. kayak mereka ketika ada kumpul-kumpul remaja atau kumpul apa, mereka malah nggak mau join gitu loh. Iya. Malah kayak apa sih orang gua sering dibully sama mereka gitu loh. Malah jadi nilai negatif lagi Iya, ya, nilai malah negatif, benar. menimbulkan masalah baru ya. Benar seperti itu Mas. Berarti kan secara kesimpulannya kan Iya. siapa juga yang mau lahir dengan keadaan begini kan? Nah, iya, Ya, benar. harusnya masyarakat nggak boleh dong Menjas seperti orang itu. tuh dia tuh pendek, dia tuh gemuk kan siapa juga yang mau gitu sebenarnya. Ya namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan ya, harus Betul diterima sekali. di masyarakat Betul seperti itu sekali ya. Mas Tarik. Oke, sangat menarik ini tema kita nih Mas Agi ya. Mas Oke. Tarik. Oke. Oke, kita udah sampai di segmen terakhir. Terima kasih nih Mas Agi atas waktu yang telah diberikan nih dan Siap, mau sama-sama. berbincang-bincang dengan saya Sama-sama Mas untuk Tarik. membahas body image ini nih Mas. Oke. Tapi sebelumnya ya guys, Ah. apabila ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena tadi itu benar-benar dari apa ya namanya Perspektif saya untuk menjawab pertanyaan Mas Tarik. Mungkin dari kalian berbeda pendapat ya silakan gitu. Ya. Tapi menurut saya seperti ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Ya. Jadi balik lagi ya teman-teman, konten ini, wawancara ini ya dari perspektif Mas Agi sendiri. Jadi kalau teman-teman punya perspektif berbeda ya sama sekali tidak apa-apa gitu. Ya mungkin dengan dari perspektif Mas Agi kita bisa melihat dari berbagai macam perspektif yang ada. Iya, benar-benar. Ya saya juga sebagai pewawancara di sini, mohon maaf juga nih Mas Agi Oh kalau iya, tadi nggak apa-apa, ada Mas. salah kata atau Siap, salah siap. perbuatan juga gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Sih. Nah, oke, mungkin terima kasih atas wawancara yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Oke. berapa menit Mas? Lama Cok, yakin lebih